Nah, untuk network attack ini, yang pertama perlu kita ketahui, itu adalah alat untuk memonitor ya, memonitor jaringan. Jadi kalau kita bicara soal memonitor jaringan, yang pertama tentu kita harus tahu terlebih dahulu jaringan yang akan kita bangun itu seperti apa. Ya. Pertama yang harus kita ketahui itu. Yang harus kita bangun itu jaringannya seperti apa. Dan kemudian kita melakukan analisis keamanan ya, mengenai kondisi jaringan yang kita akan awasi. Jadi pertama seorang networking security itu yang pertama dia pelajari dulu seluruh jaringan. Misalnya kita lihat misalnya topologi jaringan. Ya. Nah, misalnya saya contohkan di sini sama Anda. Biasanya kalau kita akan melihat pertama kali ya topologi jaringan, itu yang pertama kita periksa itu grafnya ya. Ini adalah contoh tampilan dari kalau Anda lihat di kanan atas, NOC Unsrat ya, Kakti Graph View gitu ya. Nah ini biasanya open ya, informasinya open gitu ya. Jadi di sini kita bisa lihat sebenarnya grafnya ya, kondisi dari jaringan Unsrat. Bisa kelihatan di sini. Server S1, server S2, SROO ya. Jadi Unsrat traffic to IDRAN ya. Unsrat traffic to Indosat Transit ya. Baru Unsrat server NS1 gitu ya. Dari sini kita sebenarnya bisa tahu ya. Kita bisa pilih-pilih ya. Tampilannya. Dan yang kedua di sini kita bisa lihat topologi jaringan Unsrat. Ini sudah di-create 18 Mei 2021. Ya. Saya tidak tahu itu sepertinya kebijakan dari Unsrat itu membuat informasi ini untuk publik ya. Dan kita bisa lihat traffic load di sini. Ya, dari pasca A, pasca B, LPPM ada ya. Kita bisa deteksi ternyata dari LPPM dari titik sini ke sini hukum loadnya lagi tinggi gitu. Nah ini contoh cara kita melihat topologi jaringan dari kondisi Unsrat, kepegawaian, ya, rektorat, ya. Ini normal-normal aja ya, karena masih berwarna coklat. Ya. Ada titik node-nya, ada titik firewall-firewallnya, ya. Baru Anda bisa lihat di sini, Unsrat menggunakan Telkom dan Indosat gitu ya, serta ada koneksi yang IDRAN. Seperti itu. Dari sini kita akan bisa lihat bahwa titik-titik yang perlu kita waspadai sebenarnya ada di sini ya. Kenapa? Karena ini ada firewall-nya. Kenapa firewall ini ditaruh di sini? Ya tentu ada kajian-kajian tertentu ya dari pengelola untuk menaruh firewall ada di sini. Ya, ada hitungan-hitungannya ya. Itu baru ini titik masuk kita dengan intranet dan extranet Unsrat. Ya. Jadi pertama yang perlu dipelajari itu dulu ya. Kita lihat topologi jaringan. Ya. Nah, contoh topologi jaringan Unsrat seperti itu. Nah, baru kemudian kita mulai mencari ya alat-alat ya
yang bisa kita pakai untuk memonitor jaringan tersebut ya. Contoh misalnya ya, ada yang namanya IDS, Intrusion Detection System. Baru ada yang namanya Packet Analyzer, SNMP ya, network dan lainnya. Kemudian kita melihat beberapa metode dalam mengcapture trafficnya. Ada yang namanya network taps dan ada yang port mirroring. Ya, kalau network taps itu kita menguji seluruh access point. Ya, sedangkan port mirroring itu kita menyalin frame dari satu port ke port yang lain, gitu ya. Jadi kalau misalnya kita melihat jaringan Unsret yang ini, ya, ini kedua-dua alat tersebut ada di situ ini. Mau network tap ya, atau port mirroring itu biasanya kita lakukan di sini. Tergantung yang kita mau lihat apanya. Jalur keluar masuk internetnya berarti ada di sini. Ya, kita harus taruh di sini atau di sini. Ya. Seperti itu. Ya. Kalau dari luar itu yang keluar, sedangkan yang masuk tentu kita harus taruh di sini ya. Harus lewat dulu firewall baru kita taruh di titik-titik ini ya, di sini servernya. Baru ini dari sini kan dia ke sana. Kalau Anda lihat di sini kan ini topologi star ya, yang dibangun di Unsret itu topologi star gitu kalau Anda lihat sini ya kan. Bisa lihat gambarnya ya. Jadi ada satu pusat data kemudian dari situ ditarik semua. Seperti itu. Nah, jadi lihat dulu, tahu dulu membaca jaringannya, kemudian lihat alat-alat yang akan dipasang dan pasang di mana. Biasanya network tap dan port mirroring dengan alat-alat yang ini software ini ya. Yang Mner sering gunakan tentu IDS dan Packet Analyzer. Seperti itu. Network tap itu biasanya pasif ya. Kita splitting device ya. Ini contoh penerapan network tap ya. Jadi taruh di antara internal network dan internet. Kayak di gambar tadi kan ini ada firewall ya. Ya, di antara firewall dan internal router itu ditaruh network tap. Jadi kalau kita lihat gambar Unsret tadi itu tentu akan ditaruh di sini dan ini. Saya benar bilang tadi bisa ditaruh di sini. Untuk network tab-nya. Nah, network tab itu dia merekam seluruh ya. Oh, itu tadi kayak ada Anda lihat ada hilang dan dia muncul lagi karena real time ini gambar ini. Okay. Kalau network tapping dia itu seluruh aktivitas dia simpan. Ya, seperti itu. Keluar masuk ya. Nanti ada monitoring device ya komputer. Baru ada traffic mirroring dan span ya. Port mirroring itu yang biasanya dia salin copy frame dari satu port ya ke switch port analyzer. Jadi kalau ini dia biasa lihat portnya. Ya. Dalam data yang di capture dalam bentuk frame. Beda seperti tadi real time ya. Kalau yang network tapping. Namanya juga network tapping. Kita network tap sentuh itu network. Nah ini contoh-contoh network monitoring tools ya. Biasanya kita pakai kalau enggak protokol analyzer itu contohnya ada di Wireshark dan TCP/DAM gitu ya. TCP/DAM itu perintah dasar yang ada di Linux kalau Anda pelajari Linux kemarin. Jadi kita pada waktu kita klik TCP/DAM lihat saja TCP/DAM server yang mana gitu yang akan kita lihat gitu ya. Kalau Wireshark ya kita install Wireshark dulu, jalankan Wireshark, kemudian kita mulai setting ya. Arah yang mana karena biasanya Wireshark itu dia menangkap sesi 3 dan 4 ya. Pada protokol TCP/IP. Jadi sesi 3 dan 4 TCP/MP ya. IMP, TCP/IP ya itu. Jadi kalau Wireshark itu dia akan mengcapture data ini dari mana ke mana, siapa pengirimnya, siapa penerimanya, kemudian isi datanya gitu ya. Seperti itu. Ya, baru tentu saja yang paling standar itu ya seorang network administrator dia harus bisa mengakses file syslog atau log files karena biasanya
ya hanya bagian itu yang kita lihat pertama kali kalau akan melakukan monitoring. Nah, ini contoh network protocol analyzer. Analisis dapat dilakukan menggunakan protokol analyzer seperti Wireshark dan TCP/DAM. Ya. Network protocol analyzer ini dia sangat berguna untuk mencari masalah yang terjadi di jaringan, ya. Dan juga untuk pendidikan gitu ya. Nah, kalau dalam sudut pandang forensik, analis keamanan dapat merekonstruksi insiden, ya. Dan kita bisa memilih paket mana yang bisa di-capture. Seperti itu. Baru ada NetFlow. NetFlow ini sebuah alat ya. Teknologi Cisco IOS ya. Jujur aja kalau NetFlow menurut Stanley tidak pernah belajar ini. Karena apa? Mahal cuy. Seperti itu ya. Kalau menurut Stanley itu banyak melatih diri kalau saya di protokol analyzer ya. Main-main di Wireshark dan TCP/DAM. Kenapa? Ini free ya. Dan dia bisa dipakai untuk monitoring tools, bisa pencegahan gangguan keamanan, dan bisa forensik dan free gitu ya, seperti itu. Nah, ini kalau NetFlow ya sudah paket lengkap ini. Tinggal dibeli saja alatnya, diinstal ya. Dia modelnya router ya, modelnya router. Baru ada SIEM ya. SIEM juga sama ya, dia System Security Information Event Management. Dia juga sudah alat ya. Alat, dia bukan hanya router tapi dia sudah server dan di dalamnya itu sudah ada router, ada dan sebagainya. Kemudian kita tinggal pasang di jaringan. Ini juga model Cisco. Baru nanti kita tinggal lihat di monitor, di layar monitor tertentu yang kita pilihkan. Nah, ini SIEM system ini dia ada Elasticsearch ya, dia bisa mencari dokumen ya. Dokumen misalnya file TXT atau file exe ya, file-file virus, logstat ya. Dia bisa lihat pipeline ya, input ke output dan Kibana ya, analitik dan dashboard ya. Jadi dia kayak sudah lengkap itu. Jadi dia bisa open source dan bisa berbayar ya. Nah, ini contoh dari paket tracer ya. Jadi sebenarnya kalau Anda ingin belajar dasar dari monitoring keamanan jaringan, sebelum kita bisa mendapat identifikasi serangan-serangan yang dijelaskan sebelumnya, itu ada 3 alat dasar utama itu yang pertama. Yang pertama packet tracer ya. Saya pikir packet tracer ini sudah banyak diulas waktu mata kuliah komunikasi data dan jaringan ya. Jadi Anda harus tahu cara menggambar packet tracer. Seperti itu. Ya. Baru kemudian Anda harus bisa menggunakan yang namanya Wireshark ya, dan kemudian diikuti dengan TCP/DAM. Wireshark dan TCP/DAM itu untuk melakukan protokol analyzer. Ya. Dengan 3 alat ini sebenarnya Anda sudah cukup ya memiliki kompetensi dasar untuk menjadi seorang security jaringan ya, CND, Certified Network Defender. Ya. Itu sudah sangat lumayan itu. Hanya dengan menguasai cara menggunakan packet tracer, ya, kemudian diikuti dengan menggunakan Wireshark dan TCP/DAM. Seperti itu. Nah, saya kira untuk monitoring keamanan jaringan itu aja yang Anda perlu tahu ya. Seperti itu. Oke.